supaya masuk ke MTSN itu atau diterima di MTSN itu apa sih? Mungkin otak saya capek Ustadz ini, padahal kita nggak membahas matematika tapi saya udah capek. Matematika itu makan apa sih Mas? Saya juga makan nasi loh, kok saya nggak bisa matematika? Saya manusia biasa, makan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen Ruang Kata bersama saya Ustadzah Tri. Nah, seperti biasa ya, dalam segmen Ruang Kata ini saya tidak mungkin sendirian. Kali ini saya ditemani oleh dua orang tamu spesial. Yang pertama ada Mas Putra Davian. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam Ustadzah. Yang kedua ada Ustadz Suprianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Putra Davian ini kelas apa Mas? Saya kelas 8H dari Madrasah Sanawiyah. Iya. Mas Putra Davian ini kelas 8HAM atau 8H. Ya. Mas, kok saya dengar-dengar Mas Putra Davian ini baru saja menang Olimpiade. Olimpiade apa itu? Olimpiade Matematika. Matematika? Ya, Menangnya tingkat apa itu? Provinsi, nasional? tingkat nasional. Tingkat nasional juara berapa? Juara 1. Wah, juara 1 Olimpiade Matematika. Ya, Hebat sekali. Ini makasih dah. pembinanya Ustadz Suprianto nggih? Nggih. Nah, gimana? Nanti gantian ya Ustadz, saya tanyanya gantian biar lebih terfokus nih. Saya memang kalau matematika sebenarnya saya tertarik, tapi entah kenapa kalau belajar itu pasti nggak bisa Ustadz. Dulu ketika sekolah itu pasti matematika itu jadi momok. Mungkin buat sebagian anak sampai sekarang pun matematika menjadi ketakutan, ya. Tapi Mas Putra Davian ini sampai menang matematika tingkat nasional. Kira-kira bagi sedikit tipsnya dong Mas Putra. Apa aja kira-kira? Tipsnya itu kira-kira itu jangan lelah untuk berusaha belajar matematika. Dan yang penting itu hafal rumusnya. Hafal rumusnya, jangan pernah berhenti ya Mas ya, Ya. untuk belajar dan hafalkan rumusnya. Sebentar saya tanya, Mas Putra dulu SD-nya dari mana ini? Dari SDI Tompo Kesan. SDI Tompo Kersan. Dari dulu memang suka matematika? Dulunya enggak sih. Dulunya enggak, tapi setelah masuk MTSN jadi suka matematika. Enggak, dari SD kelas 2 kira-kira. Oh, dari SD kelas 2, berarti dari dulu itu sudah. Ya, dulu belum. Oh, dulu belum. Di SD pernah ikut Olimpiade juga enggak? Pernah. Pernah. Dan menang juga? Ya, Menang juga. Nggih. Kalau pembinanya Ustadz Prianto enak nggak menurut Mas Putra Davian ini kira-kira? enak aja sih udah. Enak aja. Takut nggak? Enggak. Oh, nggak takut ternyata. Ternyata nggak ditakuti. Nggih. Ustadz Pri. Iya. Kalau kita mendengar nama Ustadz Suprianto ini, wah sudah melalang buana sekali ya Ustadz. Dan beberapa kali membina anak itu, alhamdulillahnya juga menang tingkat nasional. Bahkan ada beberapa yang dulu-dulu itu sampai ikut Olimpiade internasional ya Ustadz. Nggih. Iya, betul. Kira-kira Ustadz tipsnya nih untuk membina anak di tingkat MTS atau SMP sehingga menang itu apa sih Ustadz? Saya kok penasaran, kepo saya. Oke, sedikit mungkin saya bisa menjelaskan. Nggih. Yang pertama dilakukan adalah penjaringan. Oh, Penjaringan dari anak-anak, karena kita itu di MTS berarti anak-anak SD atau MI yang sudah punya dasar-dasar matematika. Punya dasar, punya sedikit pengalaman tentang Olimpiade di berbagai lomba. Kemudian setelah masuk MTSN ini nanti ada pembinaan awal. Kita seleksi, ada pembinaan awal. Selanjutnya setelah kita ketemu beberapa anak yang memang ini diproyeksikan punya kemampuan lebih di atas rata-rata, kemudian diadakan pembinaan rutin. Pembinaan rutin. Iya, pembinaan rutin. Pembinaan rutin ini dilakukan tidak hanya saya saja, akan tetapi kami juga kerjasama dengan beberapa pihak, dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman yang ada di bimbingan belajar untuk mengoptimalkan dari anak-anak yang dibina. Kemudian yang kedua, ini
pembina itu harus punya strategi. Ya, benar. Strategi. Ibarat pelatih sepak bola itu harus diracik bagaimana strateginya menghadapi Ya. berbagai lomba. Oke. Karena karakter soal dalam event Olimpiade itu berbeda, Beda-beda karakter ya, Ustaz. berbeda. Itu harus yang dipelajari oleh pembina dulu, baru disampaikan kepada Anak-anak. anak-anak. Begitu. Oke. Nah, ini kemudian yang ketiga tentunya adalah untuk menambah wawasan. Menambah wawasan baik itu pembina maupun anak-anak yang Anak-anak. dibina. Sehingga kalau itu dilakukan secara rutin, insya Allah dengan tekad yang kuat dari anak-anak, insya Allah ini bisa kita melihat hasilnya seperti Maksimalkan Putra. gitu Iya, ya. bisa maksimal. Oke, kalau selama di MTSN nih, Mas Putra Davian masih inget nggak menang apa aja udah? Udah agak lupa sih, Udah agak lupa saking banyaknya. nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Yang masih diingat aja selain kompak nih, selain kompak tahun 2022 apa aja? Kalau nggak salah itu yang MGMP, Mm-mm. Satu MGMP tingkat tingkat apa, Mas? Lumajang kalau Tingkat MGMP. kabupaten Iya, juara tingkat 1. kabupaten, iya. Oke. Terus Terus kemudian yang tahun 2000 saya yang masih ingat ini. Tahun 2021 kemarin oke. selain MGMP karena itu merupakan Praka OSN. Oke. Itu Putra juga menjuarai OSN juara 3 kabupaten. OSN. Ya. Oh iya. Oh, iya. Kemudian juara 3 juga untuk KSM 2022. Juara 1 ya Bu itu ya. iya. KSM-nya juara 1. KSM juara 1. Juara 1 KSM-nya. Tingkat Tingkat Lumajang, Tingkat Kabupaten Lumajang. Lumajang, iya. Kemudian yang terakhir ya kemarin Compact itu Sampai tingkat nasional. sampai tingkat nasional gitu terakhir. Lagi. Sebentar lagi ini ada mengikuti Olimpiade Internasional. Wah. Internasional Singapura Matematik Olimpik itu ya. Insya Allah tanggal 11 Desember masih 11 agak Desember. lama, masih agak lama Di ya. Singapura. Kegiatannya online. Oh, online. Ya, Berarti lombanya nggak usah online. Jauh-jauh Iya. ke sana nggih. Nggih. Kalau Ustadz kan gini membina anak itu nggih kadang kalau ketemu yang anaknya enak nggih, kita juga enak. Kadang anaknya berpotensi tapi kok ternyata nggak enak dibina gitu nggih Ustadz ya, karena memang beda-beda anak ini. Lika-likunya mungkin selama ini apa sih Ustadz? Iya, memang tipe anak itu kan Oke, berbeda-beda. beda-beda. Kadang-kadang anak punya kemampuannya bagus, logikanya bagus, tapi anak ini males. Hmm, Ini saya jumpai 2 tahun yang lalu itu memang potensinya bagus, bagus tapi, tapi anaknya males. Iya, anaknya males. Iya. Kemudian ada lagi yang kemampuannya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi anak ini tekun. Setiap dia tekun, kemudian berusaha untuk mencari tahu yang dia tidak tahu, membuka-buka referensi-referensi itu, akhirnya dia juga berhasil. Daripada yang sudah punya kemampuan bagus akan tetapi dia malas gitu. oke. Nah, ini perlu yang saya katakan tadi, strategi tadi. Bagaimana pembina itu memberikan motivasi, memberikan semangat agar anak-anak itu bisa memaksimalkan dari potensi yang ada itu. Oke. Mas Putra Davian masuk kemana? Ke satu apa kedua ini kira-kira? Kalau Putra ini kemampuannya bagus, Oke. kemudian tekadnya dan ketekunannya juga bagus. Wow, Nggih. berarti masuk ke nomor 3. Iya, luar biasa. Iya, namanya. luar biasa. Luar biasa Putra ini. Nih, masih kelas 8, berarti tahun depan kira-kira masih bisa ikut lagi nggak, Ustaz? Masih bisa. Masih Jadi bisa tahun ikut. depan itu masih bisa ikut OSN, bisa ikut KSN dan KSN. event-event lain, tinggal 1 tahun ini, 1 Oke. tahun lagi. Nah, Ustadz Pri ini kan terkenal kalau saya melihat ya sabar, kata ya Ustadz ya kalau membina anak nih. Pernah sebel gak sih kalau membina anak-anak itu Ustadz? Contohnya mungkin tadi untuk kategori 1 berpotensi tapi pemalas. Kira-kira pernah kesal gak Ya, Ustadz? ya pernah aja. Nggih. Artinya begini, kadang-kadang anak-anak itu sudah saya buat karena Olimpiade itu kalau tidak rutin itu tidak bisa. Artinya kalau mau ada event kemudian dibina itu tidak bisa, harus rutin, rutinitas, pembinaan rutin, iya, iya. kegiatan rutinitas itu. Kalau anak yang ikut Olimpiade matematika ya setiap hari itu harus belajar matematika, tidak ada hari tanpa matematika. Wah. Kadang-kadang anak ini untuk pembinaan di sekolah saja Oke. sudah saya tentukan jam 9, tapi anaknya sudah datangnya setengah 10 atau bahkan lebih. Nah, ini kadang-kadang
karena punya kesibukan yang lain. Kadang-kadang kita itu juga bangkel gitu ya, agak bangkel sedikit ya, kan apa? Ustaz Ya, ya. saya memaklumi tanggung jawab anak itu kan tidak seperti kita. Oke. Kadang-kadang ya masih ada kegiatan ini dan itu. Anak satu kadang-kadang juga ikut beberapa kegiatan yang lain, Iya. sehingga itu juga harus kita harus sabar, harus telaten, harus bagaimana mensikapi, ya tidak boleh marah-marah lah. Oh, enggak boleh Tapi suatu marah-marah saat Ustaz. ya perlu kita streng anak-anak seperti itu. Oke. Nah, kalau dari pihak keluarga Mas Davian nih, kemarin tahu gitu ya menang juara nasional, gimana keluarganya? Bersyukur sih. Bersyukur, seneng banget. Ya, Iya. Keluarganya Mas Davian ada juga yang suka matematika? kalau dilihat-lihat sih nggak ada, Nggak ada. jarang. Hanya Mas Putra Davian aja. Iya kan ya. Iya. Oh, oke. Cek. Terus Mas Putra selama belajar pernah males nggak sih? Bosen aku ketemu Ustadz Pri mana matematika mana gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih, Pernah. Kapan itu? Ayo. dulu banget ya. Dulu banget. Ketika masih belum mengerti maksudnya kepentingannya gitu ya. Iya. Belum mengerti manfaatnya, kenapa saya harus ketemu Ustadz Pri terus dan pembinaan gitu mungkin ya. Ada Iya, keselnya mungkin. juga gitu ya. Agak, tapi Agak. enggak, Tapi sekarang udah enggak? udah enggak. Udah enggak. Mungkin mau apa yang dikatakan kepada Ustadz Pri, terima kasih atau apa gitu udah membina mungkin. Pokoknya itu terima kasih sudah membina saya sampai saat ini, Ya. dan apa? nggak tahu lupa. Nggak tahu, lupa ya. Nggak apa-apa. Berarti kalau pengen mengucapkan terima kasih ke Ustadz Pri itu bukan hanya perkataan ya Ustadz ya, tapi tindakan. Buktikan lagi di Olimpiade selanjutnya. Insya Allah. Gitu. Oke. Oke. Kalau Putra Davian kan ini sudah terkenal banget suka matematika ya. Ya, Mapel lain ada nggak sih yang disukai selain matematika? kayak anu apa itu? Apa? Bahasa Inggris saya juga agak suka. Bahasa Inggris juga agak suka. Sudah matematika dan bahasa Inggris. Kayaknya ya, Iya, kayaknya iya. Kalau untuk bahasa Inggris pernah ikut lomba nggak? pernah dulu. Pernah dulu menang. Cuma tingkat kabupaten, Oh, bukan cuma itu. Juara berapa? juara 2. Juara 2. Wah, potensinya memang bagus sekali ini ya Ustadz, Mas Putra Davian ini. Oke. Tadi kan tipsnya untuk belajar itu katanya nggak boleh capek ya, nggak boleh capek belajar matematika dan nggak boleh apa tadi? Nggak boleh menyerah. Ya, Iya. Salah satu tipsnya juga adalah untuk kalau ingin juara nasional seperti Mas Putra Davian berarti harus masuk MTSN 1 Lumajang. Ngoten nggak Ustadz? Betul itu ya, betul. Iya, iya. Karena kalau nggak masuk MTSN 1 Lumajang nggak ketemu Ustadz Pri nanti nggak Iya. bisa dibina nanti. Nah kalau masuk MTSN seperti Mas Putra Davian terus ketemu Ustadz Pri nanti bisa diarahkan begini loh caranya, begini loh tipsnya. Apalagi Ustadz Pri ini sudah membina banyak anak dan alhamdulillah memenangi berbagai macam olimpiade dan lomba. Ya. Terus Putra, berarti kan sejak SD itu sampean sudah pernah ikut lomba-lomba ya? ya, Kesannya saat dibina sama Ustadz Pri itu gimana sih? Beda nggak sama dulu dibina Ustadz-Ustadzah di SD? sama aja sih. Sama aja. Kayak dibina itu pokoknya. Mm-mm. Ditunjukkan bagaimana caranya. Senang. Ya, Mm-mm. Selain dapat pembinaan dari MTSN, Mas Putra ini les juga nggak kalau di luar? les juga Les juga di mana lesnya? di Pak Wayudi. Kok saya nggak kenal ini ya? Oh ya, berarti memang sangat mengejar ya. Maksudnya itu kemampuan saya dimaksimalkan sebaik mungkin. Sudah dapat materi di sekolah, masih juga cari materi di luar ya. Ya. Memang waktunya digunakan untuk belajar. Iya. Oke, nggak apa-apa, sangat positif sekali. Memang beda ya auranya kalau kita ngobrol dengan anak-anak yang mungkin kemarin di potensi anak-anak akademik, sekarang ini dengan orang-orang matematika kerasa gerah gitu loh saya. Otak saya capek Ustadz ini. Padahal kita nggak membahas matematika, tapi saya udah capek. Oke. Terus untuk Mas Putra, kok bisa pinter matematika itu makan apa sih? Mas saya juga makan nasi loh. Kok saya nggak bisa matematika? Saya manusia biasa, Oh, makan nasi. Manusia biasa juga makan nasi, ya, Iya. sama aja. Tapi memang mungkin kelebihan tiap orang itu beda-beda, nggih. Nah, Ustadz,
ini berhubungan dengan MTSN ini. Berarti memang di MTSN itu ada penjaringan khusus untuk anak-anak yang sudah punya potensi dalam ikut olimpiade gitu nggih? Iya, memang ada. Oke. Dimulai dari PPDB itu kami sudah menjaring, memonitor dari kelas 6 SD atau MI yang juara olimpiade sedapat mungkin bisa masuk di MTSN. Nah, setelah masuk kemudian ada seleksi awal tadi. Nah, kemudian dilanjut oleh pembinaan yang sifatnya rutin, seperti itu. Oke, gitu. Berarti yang sudah punya nih, sudah pernah mengikuti olimpiade, boleh sekali untuk daftar ke MTSN 1 Lumajang. Betul, ya, Ustaz? iya, Nggih. iya. Tapi PPDB-nya kan belum dibuka ini Ustadz ya? Belum, PPDB-nya Oke. belum dibuka, tapi yang mau masuk MTSN kelas 6 SD atau MI yang mau masuk MTSN bisa melalui Inden. Oh, jalur inden. Iya, jalur Inden. Ini baru dibuka tahun pelajaran ini. Baru dibuka tahun Iya, pelajaran ini. iya. Tanggal berapa itu Ustadz? Insya Allah dimulai pendaftarannya 14 sampai 25 November 2022. Bulan ini, 14 Bulan ini. sampai 25 Iya, November. iya. Nanti linknya mungkin bisa disertakan di kotak di bawah ini. Iya, iya, betul. Oke. Terus apa malah ya? Mungkin ini. Nggih, napa, Ustaz? Jadi kalau tahun kemarin itu masuk MTSN itu jalurnya ada 3. Nggih. Jalur undangan, jalur prestasi, jalur umum. Oh, iya. Sekarang ditambah 1. Nggih. Nah, sekarang Inden ini tadi. Jalur inden Nggih. ini tadi. Iya. Lebih dahulu nggih Lebih daftarnya dahulu, nggih. daripada yang Lebih lain. Berarti jalur inden itu baru diadakan tahun ini nggih, Ustaz? Iya, betul, jalur Nggih. ini. Bedanya ini apa sih Ustadz dari jalur-jalur yang lain? Kalau jalur prestasi kan mungkin pakai prestasi iya. ya. Nah, kalau jalur inden ini mungkin penjelasannya secara Oke. spesifik. Terima kasih. Untuk jalur Inden ini adalah dikhususkan untuk anak-anak yang mempunyai minat besar masuk ke MTSN. Terus persyaratannya memang berbeda. Kalau jalur Inden ini persyaratannya adalah anak-anak yang duduk di kelas 6. Nanti syaratnya yang dikumpulkan adalah fotokopi rapot semester ganjil dan genap kelas 5. Oh, berarti rapot Iya. kelas 5 ya Ustadz? Pada intinya persyaratannya itu ditambah dengan persyaratan-persyaratan pelengkap yang lain, yaitu seperti NISN dan kartu keluarga. Hanya itu saja. Oke. Pendaftarannya nanti melalui online. Nggih. Kemudian untuk jalur prestasi namanya prestasi, berarti persyaratannya adalah anak-anak yang mempunyai prestasi memang, baik itu prestasi akademik Maupun non-akademik. non akademik maupun tahfidz. Oh, maupun tahfidz. Iya, anak-anak yang punya hafalan 1 juz, 2 2 juz juz, bisa mendaftar bisa di jalur mendaftar. prestasi. Nggih. Kemudian jalur undangan itu adalah jalur yang sifatnya khusus. Ini khusus yang diundang oleh panitia yang mempunyai prestasi luar biasa di atas rata-rata. Seperti Mas Putra ini adalah jalur undangan. Oh, Mas Putra ini dulu jalur undangan. Mas Putra ini jalur undangan karena Mas Putra pada waktu di SD itu meraih medali emas Olimpiade Sains Nasional juara 1. Juara 1 Iya. dulu. Makanya diundang langsung oleh Diundang, madrasah iya, ini. diundang. Ini hanya beberapa anak saja, Beberapa tidak banyak anak, diundang. nggih. Kemudian untuk jalur umum itu ya tidak ada persyaratan khusus, semua bisa mendaftar. Nggih. Oke, penjelasannya cukup mendetail sekali ya Ustadz. Terima kasih. Untuk ini nih, untuk tipsnya. Nah, tips supaya masuk ke MTSN itu atau diterima di MTSN itu apa sih? Mungkin dari Ustadz Pri dulu, nanti dijawab oleh Mas Putra Davian juga. Oke, Tips khususnya Ustadz. Iya, Nanti terima siapa tahu kasih. yang melihat ini dari SDMI gitu ya. Iya, Jadi iya, bisa iya. tahu apa aja yang disiapkan. Yang pertama, tipsnya masuk MTSN itu dilihat dari potensi anak dulu. Potensi anak. Iya, potensinya anak itu orang tua dan wali kelas harus memilah dan memilih. Kalau potensinya anak itu memang nanti peluangnya besar di jalur, misalkan jalur Inden, silahkan. Akan tetapi dari beberapa jalur itu tetap ada tes. Yang pertama adalah tes potensi akademik, itu ada 3 mapel, ya, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian setelah itu ada TPQ, tes baca Quran. Nggih, itu ada standar-standarnya tersendiri. Sehingga yang perlu dipersiapkan adalah untuk TPA itu ya bagaimana menguasai materi-materi mulai dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Itu aja ya Ustaz? Ya. Nggih.
Kalau untuk Mas Davian, kira-kira tipsnya nih untuk adik-adikmu mungkin yang melihat video ini nih, mungkin ada yang kelas 5, kelas 6 gitu. Tipsnya apa supaya bisa masuk ke MTSN? Kalau menurut saya itu pokoknya banyak-banyak berprestasi. Entah itu akademik atau non akademik gitu. Pokoknya kumpulkan prestasi sebanyak mungkin gitu ya. Ya. Supaya kayak Mas Putra Davian ini masuk jalur undangan ya. Mas Putra dulu kenapa sih kok akhirnya milih MTSN? Ayo. Pasti banyak sekolah yang melirik ya Ustadz ya ini ya. Iya, Mas Putra betul, ini betul. pasti bukan MTS aja. Kenapa kok akhirnya memutuskan saya ke MTS aja? ada beberapa alasan sih. Yang pertama? Pokoknya yang paling penting itu paling dekat dari rumah. Oh, paling dekat dengan rumah itu sini. Rumahnya mana Mas Putra? Di Purworejo. Dekat Senduro itu. Dekat Senduro. Senduro, iya. Ini paling dekat. Ya pokoknya yang paling dekat dan bagus yuk. Oh, paling deket dan bagus. Alhamdulillah berarti MTS bagus ya. Ya. Nggih. Terus Ustadz Pri, tadi kan ada jalur undangan kayak Mas Putra Davian ini kan khusus diundang oleh Iya. pihak panitia. Nah, karena diundang berarti dia ada spesial ya Ustadz ya. Berarti Spesial, betul, spesial. Kira-kira apa sih yang diberikan oleh madrasah pada para jalur undangan ini tadi, pada anak-anak yang sudah memiliki banyak prestasi ini? Oke. Untuk khusus untuk jalur undangan itu hanya seleksi administrasi saja. Hanya seleksi Seleksi administrasi. tidak ada tes potensi akademik. Oh, gitu. Tapi tes baca Quran tetap ada. Oh, tetap ada. Iya, tetap Nggih, ada. nggih. Ada beberapa yang bisa ditawarkan oleh MTSN untuk jalur undangan tergantung dari prestasinya. Kalau seperti Mas Putra ini, Iya. berarti kan 2 tahun yang lalu ya, Iya, 2 tahun PPDB-nya yang 2 lalu. tahun yang lalu, maka Mas Putra kemarin itu masuk tanpa tes, potensi akademik, kemudian bebas uang jariah, kemudian bebas uang seragam. Wah, bebas Iya. uang jariah juga. Iya, bebas uang jariah. Berarti bebas benar-benar memang masuk masuk, saja. iya, karena prestasinya yang luar biasa. Iya, berarti memang spesial banget nih Ustadz nggih jalur undangan. Iya, tapi tidak semua nanti seperti Mas Putra, tergantung dari Oh, prestasinya. nggih, nggih. tergantung berdasarkan tingkatan prestasinya. Iya. nggih. Kalau tahun kemarin berapa Ustadz anak yang diterima di jalur undangan? Anak yang diterima di jalur undangan 5 kalau nggak salah. Putra ini 5. 5. Iya, 5. Terus tahun berikutnya yang sekarang Nggih, kelas 7 itu hanya 3. Hanya 3. Iya, hanya 3. Kalau untuk tahun depan udah punya gambaran belum Ustadz? Sementara sudah, tapi ya Sementara belum sudah, fit. Ya. belum fix. Sudah ada catatan-catatan saya, informasi-informasi dari teman-teman yang ada di SD atau MI yang juara-juara sudah masuk ke saya. Kemudian nanti akan saya tindak lanjuti bagaimana supaya bisa masuk ke MTSN. Ah, gitu nggih. Berarti yang masih kelas 5 nggih, yang punya anak masih kelas 4, 5 itu masih bisa mungkin menambah prestasinya. Iya, Baik yang kelas betul. 6 juga masih punya setengah semester lagi ya Iya, Ustadz ya. masih bisa, ya. Untuk dilirik Ustadz Pri. Semoga saja nanti bisa masuk MTSN melalui jalur undangan. Ngoten ya Ustadz. Iya, ya? betul. Nah, ini memang agak gerah ya kalau saya Iya, ngobrol tuh ya. betul. Dengan masalah matematika ini agak pusing meskipun nggak membahas rumusnya ini. Oke, kita cari cari pertanyaan yang agak simpel. Hobi. Kira-kira apa? Saya penasaran loh sama orang-orang yang pinter tuh, kira-kira hobinya apa sih? Kalau dari Mas Putra Davian, hobinya apa Mas Putra? Hobi saya sih Menghitung? kayak Bukan. bukan. Bukan menghitung. Saya pikir hobinya menghitung. Apa Mas? Hobi saya itu kayak membaca gitu. Membaca. Hanya itu aja. Dengerin musik? Ya itu Ya, juga. membaca dan mendengarkan musik. Ya, Kalau yang lain nggak ada. Aktivitas fisik mungkin aktivitas fisik sih jarang. jarang. Lebih suka mendengarkan musik sama membaca. Ya, Kalau Ustadz Prianto ini saya juga penasaran nih. Jangan-jangan hobinya menghitung juga gara-gara guru matematika ya Ustadz. Hobinya apa Ustadz? Ya kalau saya olahraga lah. Olahraga. Olahraga Iya. apa itu? Saya bulu tangkis dulu. Badminton. Iya, tapi ini beberapa tahun ini sudah berkurang. Sudah berkurang. Iya, sudah berkurang. Nggih, nggih, nggih. Oke. Tapi meskipun main badminton kan nggak sambil menghitung koknya kan Ustaz, nggak sambil menghitung rumus, nanti ini kalau saya lempar ke sana jatuhnya kemana gitu Tapi ya. bisa dicari itu. Jadi tenaga yang kita keluarkan itu berapa? Misalkan 1 set itu kalori yang kita keluarkan berapa sebenarnya Waduh, bisa waduh. itu. Oh, bisa dihitung juga. Jadi Iya, sambil bisa. megang raket dan kok ini sambil berpikir ini berapa kalori gitu ya Ustaz ya.
Anak motor juga kayaknya Ustaz nih. Iya, betul. Masih aktif nama mboten? Ya, masih aktif. Masih aktif. Masih Touring-touring aktif. gitu Ustaz. Iya, betul, touring-touring. Mana aja touringnya? Ya, mana ya yang paling jauh Kalimantan. Wah, naik motor sampai Kalimantan? Iya. Nyebrang lautnya pakai perahu? Pakai ferry. Oh, pakai ferry. Saya Iya. pikir motornya diajak nyebrang selat terus gitu kan ya. Kan agak keren sedikit sih. Menentang hukum alam ini. Oke, paling jauh itu Ustaz G? Iya, ke NTB. NTB? Iya. Ke NTB, beberapa kali ke NTB itu. Terus ke Bandung. Ya kalau Bali, terus kemudian Jogja ya sering lah. Sampai sekarang masih aktif nih Ustaz? Sekarang masih aktif ya. Ya, untuk Iya. hiburan itu. Untuk hiburan. Iya, kalau Iya. liburan itu untuk Kalau hiburan. anak sekarang itu menyebutnya healing Ustaz Oh itu. iya, betul, healing, iya. Healing gitu tuh. Oke, kalau paling berkesan perjalanan kemana? Kalau untuk motor? Kalau motor. yang ya ke wilayah timur lah. Kalau Bali ke timur itu apa ya, jalannya, pemandangannya luar biasa menurut saya. Bagus memang Ustaz. Bagus Nggih, memang, nggih, iya. benar. Sarprasnya bagus. Benar nggih. Tapi Bali ke timur itu. Iya, Bali Kalau Timur. ke barat memang ya gak ruwet jalannya. Iya, ya, gak ruwet. Iya, Nggih, gak nggih. ruwet. Oke, berarti jenengan memang hobi touring juga, nggih. Hobi matematika juga, berarti seimbang ya Ustaz ya kegiatannya nggih. Nggih. Terus saya penasaran ini, biar nanti teman-temanmu yang lihat itu juga tahu, kira-kira untuk menambah kepintaran ini ada nggak sih makanan yang menambah itu, mungkin semisal makan ikan tongkol atau apa gitu. Kalau Putra Davian ada makanan khusus nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Saya hobinya makan soalnya. Kalau Ustadz ada informasi itu nggak kira-kira? Pernah dibahas nggak? Ya, sebenarnya kecerdasan itu kan memang dari sanonya kan ya, kecerdasan itu. Tapi Bakat kalau alami, Ustaz. pengaruh apa ya, makanan itu kan tidak terlalu besar pengaruhnya. Nggak terlalu Tapi besar. kita juga wajib menjaga. Artinya biar keseimbangan berpikir kita itu juga tidak kekurangan energi yang ke otak itu. Oke. Saya pikir seperti itu. Oke, oke Mas. Sudah kayaknya kita sudah lama sekali ngobrolnya. Saya sampai kehabisan bahan ini, kehabisan pertanyaan. Oke, pesannya ini saya pengen pesannya untuk yang melihat, buat siapa aja, mungkin buat yang masih di tingkat SDMI ataupun buat teman-teman Davian yang ada di MTS. Kira-kira pesannya apa sih? Pokoknya terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya dari nol. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, sama-sama. Oke, kalau untuk Ustadz Prianto mungkin pesannya untuk semua penonton yang melihat kita. Oke, terima kasih. Ini sehubungan dengan PPDB ya. Oke. Untuk adik-adik kelas 6 baik SD atau MI, silakan kalau mau masuk ke MTSN ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh. Oke. Silakan buka web PPDB MTSN 1 Lumajang. Yang pertama adalah jalur inden yang insya Allah nanti dilaksanakan pendaftarannya tanggal 14 sampai 25 November 2022. Oke. Ini jalur yang paling dekat. Iya, yang paling dekat itu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja ya. Oke. Ada lagi? Nah, oke, ini ada satu pertanyaan terakhir dari tim kreatif kita. Motivasi, ya. Kan matematika ini sering dianggap pelajaran atau momok yang menakutkan. Saya bukan pengen motivasi dari Ustadz Pri, tapi motivasi dari Mas Putra. Biar teman-temanmu nggak takut belajar matematika ini, kira-kira harus gimana sih Mas? Motivasinya apa kira-kira? Pokoknya itu yang pertama itu harus percaya diri. Percaya diri. Jangan ngomong takut dulu ya Mas. Iya. Jangan ngomong sulit dulu mungkin ya. Ya. Dicoba aja dulu. Ya kalau belum dicoba mana tahu. Wow, kalau belum dicoba mana tahu. Oke. Terus yang kedua apa? Selain percaya diri? Yang kedua itu hadiahnya banyak. Hadiahnya. Oke, nggak apa-apa. Ini sangat realistis. Hadiahnya banyak. Baru dapat 3 juta ini barusan. Dapat 3 juta juara 1. Bagi-bagi nanti ya, traktiran mie ayam depan mungkin. Insya Allah. Hadiahnya banyak. Jadi motivasinya ada 2 itu tadi ya. Yang nomor Ya. 2 yang paling realistis, hadiahnya Ya. banyak. Oke. Yang ketiga ada lagi nggak? Ya yang ketiga itu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Oh, untuk membanggakan orang tua ya. Ya. Oke, ya. Mungkin itu aja cukup. Terima kasih Mas Putra Davian dan juga Ustadz Suprianto yang sudah berkenan hadir di
ruang kata ini, nggih. Semoga prestasinya Mas Putra Davian nanti setelah dari sini semakin banyak untuk yang tingkat internasional. Semoga menang dan dapat mengharumkan nama MTSN, nggih. Dan kalau nanti ke jenjang berikutnya dimuluskan jalannya, wis. Nggih. Terima kasih. Sudah cukup? Nggih. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.